Baik, Bapak Ibu, kegiatan ini segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma'badu yang saya hormati Kepala SMP N1 Subuk Bapak Sudarman dan para wakasek, Bapak Ibu guru beserta segenap KPU SMP N1 Subuk yang saya hormati, dan tak lupa pula yang sangat saya banggakan Bapak Haji, beliau selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu, langsung saja di kesempatan pada pagi hari ini izinkan memperkenalkan diri. Saya pribadi Dr. Suparto. Saat ini saya sebagai pengajar praktik program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo yang pada hari ini mengadakan kegiatan pendampingan individu yang kedua terhadap rekan Bapak Ibu sekalian, yakni Bapak Haji Jarmiko. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran beliau di tengah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, seperti yang tertera mungkin pada flyer atau undangan oleh Pak Haji bahwasanya kegiatan hari ini Bapak Haji ini akan melakukan fasilitasi diskusi tentang visi sekolah, penyelarasan visi sekolah. Bapak Ibu, kepala sekolah dan dewan guru yang lain, tahapan ini kami dari calon guru penggerak maupun pengajar praktik tidak bermaksud untuk mengubah visi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kegiatan pembelajaran bagi beliau Bapak Haji, bagaimana langkah-langkah nantinya dalam penyusunan visi yang sebaik-baiknya. Pada saat ini di beberapa sekolah kita menyusun visi ini biasanya formalitas Bapak Ibu, kemudian ada yang diserahkan kepada kepala sekolah, ada yang langsung diserahkan kepada guru bahasa biasanya yang lebih pandai merangkai kata. Nah, bagaimana fasilitasi ini? Nah, nanti akan dipraktikkan oleh calon guru penggerak bagaimana memimpin diskusi dalam penyusunan visi sebuah sekolah. Meskipun ini adalah tahapan belajar, apabila nanti ada hal-hal yang positif dan bisa diambil oleh sekolah Bapak Ibu sekalian dalam penyempurnaan visi sekolah, ini juga tidak ada salahnya untuk diterapkan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selain sebagai pengajar praktik yang melakukan pendampingan saat ini, saya juga berfungsi sebagai moderator pada kegiatan hari ini Bapak Ibu. Adapun susunan acara pada saat ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan atau sepatah kata dari kepala sekolah yang dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Bapak Haji Halili, beliau sebagai wakasek kesiswaan. Nanti kami mohon untuk menyampaikan beberapa kata. Kemudian acara yang ketiga yakni acara inti pemaparan penyelarasan visi-visi dan prakarsa perubahan oleh calon guru penggerak Bapak Haji Jarmiko. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca kitab Suratul Fatihah dengan harapan kegiatan hari ini berjalan lancar dan mendapat ridho dari
Ila hadratin Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan kesempatan kata dari Kepala SMPN Satu Suboh yang dalam ini akan diwakili oleh Bapak Haji Halili. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala SMPN Satu Suboh, Bapak Joko Suprapto selaku pengajar praktik dan Ibu Intan. Yang saya hormati Bapak Haji Menko FPDI, calon guru penggerak dari SMPN Satu Suboh, Bapak Ibu guru sebagai peserta kegiatan ini yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu terlimpah dalam keharibaan junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami atas nama kepala sekolah mohon maaf tidak bisa ikut karena ada tamu dari dinas, itu Kabid Bapak Andi yang baru saja datang sehingga beliau tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko yang sebagai pengajar kepada guru kami di SMPN Satu Suboh, khususnya calon guru penggerak. Mudah-mudahan beliau Pak Haji nanti akan diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengikuti segala kegiatan selama 6 bulan ini. Harapan kami selaku guru di sini atau mewakili kepala sekolah, mudah-mudahan Pak Haji beserta teman-teman yang lain tidak ada lagi harapannya bisa membawa nama baik lembaga SMP Negeri Satu Suboh, entah itu melalui program mengajarnya ataupun bisa membuat anak-anak semakin punya prestasi ke depannya. Terakhir, kami atas nama sekolah mungkin ada kekurangan, kesalahan, ketidakmampuan kami mungkin untuk melayani Bapak selaku pengajar guru penggerak. Kami atas nama sekolah mohon maaf yang sebatas tiada batasnya. Kurang lebihnya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Haji Halili atas penyampaian sambutan mewakili kepala sekolah. Semoga dengan sambutan dari Bapak Haji Halili bisa menjadi awal bagi Bapak Haji untuk lebih bersemangat dalam menimba ilmu di pendidikan guru penggerak itu. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan kegiatan kita, bahwasanya kita akan melakukan penyelarasan visi Bapak Ibu khususnya di SMPN Satu Suboh. Visi Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu di sini adalah guru-guru yang sudah sangat berpengalaman dan sudah lama memiliki jabatan di SMPN Satu Suboh. Visi ini ibaratnya adalah sebuah mimpi bagi kita semua segenap warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan yang lain. Kita memimpikan, menginginkan murid kita kelak minimal setelah lulus dari SMPN Satu Suboh ini sesuai dengan impian kita. Ibarat orang berperjalanan, kita akan pergi ke Jakarta misalkan, tentunya
hal-hal apa yang harus disiapkan untuk sampai ke Jakarta. Ini harus dipersiapkan secara bersama dan mendapat dukungan penuh dari semuanya. Seperti kita ingin naik haji misalkan, kalau guyonannya para kiai itu amin malolo, tapi selain maju, selain sholat yasin, sholat anak gitu. Nah itu ibarat kita punya mimpi mau ke Makkah Madinah, hal-hal yang perlu dijalankan apa? Daftar. Nah, visi sekolah itu sebenarnya idealnya seperti demikian. Nah seperti apa jalannya diskusi dalam menyusun visi sekolah? Nah ini akan dicoba untuk dipraktikkan oleh calon guru penggerak. Nanti diharapkan calon guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran dan pemimpin di masa depan. Untuk itu, untuk acara selanjutnya yakni acara utama Bakaliti sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Haji Jarmito sebagai beliau calon guru penggerak. Untuk itu kepada Pak Haji kami persilakan. Tiga, dua, lagi, tiga, dua. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Bapak Ibu guru, guru-guru hebat yang saya hormati, rekan-rekan sejawat, guru mabel yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita menyebutkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diskusi sharing bersama tentang pemaparan visi dan perubahan rasa perubahan sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nanti kita sharing, tidak ada yang menggurui, kita saling belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu semuanya. Yang penting kita saling kolaborasi, berdiskusi menjadi satu solusi yang terbaik dari bentuk kesalahan ataupun permasalahan yang ada di sekolah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pendampingan individu 2 kali ini, izinkan saya memberikan satu pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan. Bapak dan Ibu perlu diketahui visi dan prakarsa perubahan ini sangat diperlukan untuk pengembangan sekolah ke depan. Jadi visi itu memang memegang peran penting mau dibawa kemana arah sekolah kita ini. Kalau visi itu kita jelas, baik, aplikatif, mudah diterapkan, insya Allah membawa sekolah menjadi lebih baik ke depan. Bapak dan Ibu perlu disepakati bersama ya. Di sini ada kesepakatan bersama. Bapak Ibu nanti mohon untuk tetap di ruangan selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang kedua lagi, kita saling menghargai pendapat teman. Kemudian yang ketiga, bila mana memegang HP mohon di mode silent. Kemudian yang keempat, meminta izin atau jika keluar bisa dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, tujuan kegiatan pada pagi hari ini yaitu merumuskan atau menebalkan visi sekolah. Kemudian yang kedua, membuat prakarsa perubahan. Nah, bahan renungan Bapak Ibu, sebelum lanjut ke pokok diskusi, saya punya video puisi. Mari kita nanti lihat bersama-sama. Selanjutnya nanti kita diskusi. Kita enjoy saja Bapak Ibu.
tidak terlalu tegang, santai saja. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda, halaman 68 sampai 107. Pesan moral yang mungkin bisa kita tangkap dari puisi tadi, ya.
Kemudian kalau saya lihat juga dari pemilihan puisi itu kan bermakna metafora ya, seolah-olah metafora kan sesuatu diibaratkan benda mati yang bergerak ya, kuning ya, personifikasi metafora itu, jadi ya personifikasinya. Jadi situ menggambarkan Indonesia yang gunung tinggi, lautan yang luas, bahwa di situ ada sumber daya yang sangat luas sekali yang perlu kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Juga begitu, seorang guru sama melihat anak-anak itu adalah aset bangsa yang banyak potensi di dalam dirinya yang belum tergali. Nah, bagaimana tugas guru kita mengantarkan anak didik kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, bermutu di masa mendatang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan inspirasi video dari aku Muda Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita nonton lagi Bapak Ibu. Ya, kita punya video kembali. Mari kita lihat video yang kedua. नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल जाओ बोलना क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रहे, तू ही रहे, तू ही रहे तेरा मसीहा हो। Ya, video yang kedua, apa pesan moral yang bisa Bapak Ibu tangkap dari video kedua tersebut? Mari kita curah pendapat kembali. Mungkin gantian Bapak Ibunya, mungkin dari Musliman barangkali, atau Pak Imam Bang. Oke. Dari video yang kita tonton bersama barusan menunjukkan bahwa ada sebuah kerjasama yang signifikan atau berkolaborasi antara satu tangan dengan tangan orang lain, sehingga dapat kita saksikan dengan bekerja sama seperti yang dilihat oleh kita, segala rintangan dan hambatan dapat teratasi dengan mudah. Dan kita melihat pada awal
sebelum adanya sebuah kerjasama itu lahir, terjadi sebuah gerakan individu yang dilakukan hanya oleh satu sosok seorang anak dengan berapi-apinya seorang anak tersebut berupaya sendiri, namun karena tidak ada kerjasama yang baik, pemberian pertolongan dari insan-insan yang lain, akhirnya anak tersebut belum juga dapat memberikan hasil yang signifikan. Sehingga yang di sini juga ada celah, yaitu kepedulian. Jadi timbullah kepedulian dari halayak yang lain sehingga kerjasama akan terwujud. Konklusinya adalah dalam materi tersebut ada dua yang dapat kami petik. Yang pertama adalah kerjasama itu sendiri, yang kedua adalah kepedulian. Demikian, terima kasih. Luar biasa dari Mr. Iwan. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Ya, betul apa yang disampaikan bahwa dalam video tersebut mengandung pesan moral tentang adanya kepedulian dan kolaborasi. Bayangkan di suatu perjalanan Bapak Ibu, hujan deras, petir, badai, ada sebuah rintangan yang menghalangi kita perjalanan. Pohon besar tumbang di tengah jalan. Nah, di dalam surat itu kan digambarkan setiap pengendara, sopir itu kan saling menunggu dan menunggu tanpa mau berbuat sesuatu untuk menghilangkan rintangan di depan mobil mereka. Nah, jadi kemudian ada seorang anak yang dengan kepeduliannya, Bapak Ibu, dia keluar ingin memecah suasana. Jadi dengan sendirinya anak itu melewati rintangan basah kuyup, melalui celah-celah mobil yang terparkir di jalanan, ingin menyingkirkan satu pohon besar yang menghalangi kendaraan lainnya. Ini kan mengandung makna yang begitu dahsyat, Bapak Ibu. Ya, seperti kita sebagai guru juga harus punya kepedulian seperti anak yang dalam video tersebut. Jadi mereka itu tidak menunggu, peduli datang sendiri. Jadi dengan melihat kepedulian seseorang itu akan juga tergerak hatinya untuk saling membantu. Nah, bisa disimpulkan bahwa kepedulian dan kolaborasi itu menjadi satu paket yang tidak bisa kita hilangkan, artinya tidak bisa kita buang jauh-jauh. Nah, terkait dengan pembelajaran sama dengan permasalahan yang ada di sekolah kita. Melihat anak yang nakal, yang kurang baik, punya masalah belajar, ayo kita peduli membantu mereka bagaimana mereka menemukan jalan terbaik dalam proses belajarnya. Ya, kita bimbing. Ya, jadi tidak diserahkan kepada satu orang saja, tapi kita berkolaborasi mencari solusi yang terbaik untuk masa depan anak didik kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari video inspirasi tersebut. Kita masih ada video lagi Bapak Ibu. Nah, kita kira Bapak Ibu, jadi kita enjoy saja, tidak usah rekam. Kita nonton diskusi. Ini mungkin video terakhir kan. Kita coba lihat inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dari video.
berkira pendapat video yang terakhir. Boleh Bapak Ibu berbagi inspirasi dari video tersebut? Kuning ya. Terima kasih. Kalau saya tadi melihat video itu ya, bisa saya simpulkan bahwa seseorang itu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita, walaupun dengan susah payah sampai segalanya, akhirnya dia bisa mencapai cita-cita itu walaupun akhirnya jatuh bangun ya, jatuh bangun dalam meraih cita-cita. Jadi kita beri apresiasi bahwa semangat yang tinggi itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi intinya kita harus semangat. Ya. Luar biasa, baik. Terima kasih Bu Ning. Memang apa yang disampaikan Bu Danian itu memang jawaban yang sungguh luar biasa. Jadi semangat untuk pantang menyerah itu harus tertanam dalam pribadi seseorang. Jadi tanpa usaha kerja keras, tanpa mau belajar dengan keras, kita mustahil untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai ke depannya. Dan di situ juga diperlihatkan sosok dengan itu kan memakai kacamata. Jadi kita itu harus mengajar diri kemampuan saya itu seperti apa. Saya harus berbuat apa untuk meraih cita-cita saya ke depan. Kita harus berkaca diri. Sumber daya apa saja yang harus saya siapkan, apa yang perlu saya lakukan. Jadi di situ memang mengandung motivasi untuk belajar mengejar sesuatu yang lebih baik di masa depannya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas curang pendapatnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu hebat semua. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan. Berikutnya kita mungkin bisa langsung diskusi kembali setelah ini terkait dengan pertanyaan pemantik dari tujuan kita pada hari ini, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Menurut Bapak dan Ibu, apakah visi itu menurut Bapak Ibu apa di dalam pandangan Bapak Ibu sekalian? Boleh saya minta satu kali lagi, Bu Yeni. Terima kasih. Kalau menurut saya visi itu adalah impian atau cita-cita. Ya. Kalau sekolah berarti cita-cita sekolah, harapan sekolah itu apa? Terima kasih Bu Yeni. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Memang visi itu secara peribahasanya memang tujuan, angan-angan, cita-cita, impian yang tinggi. Jadi kalau visi sekolah, ya, cita-cita, angan sekolah. Visi kita secara pribadi apa? Berarti kita punya tujuan tertentu untuk mencapai tahapan-tahapan berikutnya. Jadi visi adalah pandangan cita-cita. Nah, Bapak Ibu terkait visi, saya punya tugas untuk Bapak Ibu kolaborasi dengan teman sejawat untuk mengisi kalimat rumpang yang saya berikan di depan Bapak Ibu sekalian. Bisa menuliskannya di lembar kertas yang sudah saya berikan sebelumnya. Saya mungkin berikan waktu 5 menit, cukup ya Bapak Ibu, nomor 1 sampai nomor 6. Ya. Kami berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan. Saya tidak ngecek. Hah? Tidak ngecek saya. Hanya saya beritahu kalau sampean sudah menghubungi Pak Roy biar petugasnya yang menghubungi Pak Roy itu. Jadi tidak lanjut. Gitu. Ya gitu. Kalau yang iya kok tidak diberikan kepada bagian PU.
itu menyerahkan ke DU apa enggak? Buktinya petugas tuh menanyakan pada DU bahwa dokumen itu buruk, tapi ada di Pak Hol. Makanya kan 3 menit lagi, Bapak Ibu. Mungkin nanti setelah ini saya minta bantuannya Bapak Ibu untuk membacakan mungkin satu dulu satu nomor soal ya untuk hemat waktu. Ada 6 orang nanti 10 tapi sekarang membantu membacakan soal dan jawaban. Iya. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Iya. Karena kita memang berdiskusi untuk mencari satu pokok problem ya, masalah kekuatan dan kemampuan. Ini kan bisa dijawab lagi. Kalian petugas Mungkin panduannya Bapak Ibu bisa melihat tema yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sekolah kita ini percaya gimana menurut gambaran Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan simple dan mudah dipahami. tidak tahu saya. 2 menit lagi Bapak Ibu. Kita percaya murid-murid adalah Satu menit lagi. kita mohon Quran. Sip. Waktu sudah habis. Mungkin saya coba mulai dari Pak Ali ya untuk menjawab pandangan Bapak terhadap soal yang nomor 1. Persilakan. Terima kasih untuk jawaban yang nomor 1. Menciptakan lingkungan belajar yang holistik. Kita percaya dibaca soalnya Pak. Yang depan bukan. Kita percaya murid-murid adalah Murid-murid kita percaya murid-murid kita itu adalah apa? menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas dan siap menjadi tantangan masa depan. Jadi Pak Ali percaya bahwa murid kita itu adalah individu yang apa? Yang bertanggung jawab dan berintegritas dan siap menjadi menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat ya yang disampaikan oleh Pak Ali? Ya, Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ali. Tepuk tangan buat Bapak Ali. Mungkin kemudian yang kedua bisa terima. Nah, yang lain. Mungkin yang lain dulu. Biaran. Ibu Risti mungkin. Silakan. Masih Mbak coba aja. Enjoy saja.
Baik, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Generasi percaya bahwa adalah generasi masa depan bangsa. Ya. Ya, generasi masa depan bangsa. Mau ditambah lagi? Cukup. Ya. Nah, ini pendapatnya Bu Resti, generasi masa depan bangsa. Kalau perlu saya tambahkan, mungkin yang perlu dipersiapkan sejak ini menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas. Ya, luar biasa. Ulangan Bapak Ibu. Mungkin yang nomor 3 di sekolah kita mengutamakan, mungkin Pak Haji Bambang, monggo Pak Haji. Banyak ajinya ya. Ya, banyak nyonya. Oke, di sekolah kita mengutamakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid dengan keunikan karakter yang tidak sama. Ya, luar biasa, keren banget Pak Haji. Tepuk tangan buat Pak Haji. Ya, bahwa di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya Pak Haji ya. Dan lanjutannya tadi dengan keunikan yang berbeda-beda. Jadi kita melihat siswa itu tidak langsung menyerabangkan begitu saja. Ada bagian-bagian terpenting yang perlu penanganan sendiri karena karakter anak itu unik. Sekali lagi saya katakan unik karena tiap anak punya cara belajar yang berbeda-beda. Luar biasa. Oke. Nomor 4 mungkin saya berikan kepada Bu Ning. Monggo dijawab pertanyaannya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin di sekolah itu sangatlah penting, karena dengan disiplin bisa mendidik mereka sejak kecil untuk bertanggung jawab. Begitu. Ya, oke, terima kasih. Keren banget ini. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya ya. Memang murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan itu memang harus digalakkan, karena dengan disiplin kita akan lebih patuh pada nilai sosial dan norma untuk kemajuan pribadi mereka masing-masing. Ya, oke. Baik, kemudian yang nomor 5 saya berikan kesempatan kepada Ibu Yeni untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Untuk yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berkomunikasi dengan semua pihak untuk melaksanakan tujuan tertentu, mencapai tujuan tertentu. Oke, keren banget. Terima kasih. Nah, kita warga sekalian yakin untuk terus berkomunikasi, berkolaborasi untuk melakukan sesuatu mencapai tujuan bersama. Luar biasa. Dan yang terakhir saya berikan kepada Bapak Iwan Redianto. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 6. Kita dan warga sekolah paham bahwa seluruh kebijakan sekolah itu ditentukan oleh kebersamaan dengan adanya meeting atau rapat antara sekolah, komite, dan juga wali murid. Dengan adanya meeting yang menghasilkan sebuah konklusi, nanti pada akhir akan menjadi sebuah kesepakatan yang bisa dipakai dan diambil oleh sekolah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima. Tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih apa yang sudah disampaikan dari surat pendapat Bapak Ibu sekalian. Memang kita memiliki satu macam versi tentang pemahaman bagaimana kita menghadapi murid-murid, kemudian kebijakan sekolah. Harapan itu memiliki cita-cita tinggi untuk mewujudkannya menjadi sesuatu yang bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya di masa depan.
Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya saya akan membuatkan satu kesimpulan dari penumpang yang sudah Bapak Ibu berikan tadi di sesi curah pendapat. Kira-kira kesimpulan dari penumpang apa yang menurut Bapak Ibu bisa kita sepakati bersama? Kesimpulannya dari penumpang. Mari Bapak Ibu kita menyimpulkan seperti apa murid-murid kita ke depannya dari bentuk kalimat depan yang sudah kita bahas bersama tadi. Bisa berbagi inspirasi, bisa berbagi pengetahuan. Menurut Bapak Ibu, apa kesimpulan yang sudah kalimat depan tadi diisi? Monggo dipersilakan yang bisa berbagi. Satu saja, itu satu frase atau seperti apa bisa disampaikan pada bentuk curah pendapat di sesi kesimpulan pada hari ini. Bu Rusnani, menurut kesimpulan tadi dari kalimat depan apa yang bisa ditangkap? Singkat, sederhana. Menurut saya visi sekolah itu harus mencakup siswa, pendidik, tenaga yang lain, kemudian wali murid. Empat itu ya, siswa, guru, pendidik, tenaga pendidik lainnya, staf dan wali murid atau masyarakat. Oke, terima kasih Bu Rusnani. Memang benar ya Bapak Ibu, terkait dengan kalimat depan yang tadi bisa disimpulkan bahwa menyusun satu visi itu harus memperhatikan beberapa hal terkait dengan kepentingan siswa, guru, tenaga pendidikan lainnya, serta wali murid atau dalam hal ini adalah masyarakat. Ya, itu yang perlu jadi perhatian kita bersama. Nah, terkait dengan visi sekolah kita Bapak Ibu, yaitu mewujudkan sekolah berprestasi, ramah lingkungan, kreatif dan akuntabel dengan sarana yang memadai dan bernuansa agamis. Pertanyaan saya nomor 1, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jika sudah selaras dengan cita yang sudah dilengkapi pada kalimat depan tadi, bisa dilanjutkan. Kira-kira sudah selaras atau belum? Sudah berpihak kepada murid atau belum Bapak Ibu? Menurut pandangan Bapak Ibu, secara umum saja. Kalau pertanyaan kedua, kalau ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, kira-kira apa yang perlu ditambahkan dari yang Bapak Ibu tulis tadi, kalimat depan tadi? Kira-kira perlu tambahan tidak? Perlu direvisi atau tidak? Kalau tidak ada, berarti visi kita sudah sesuai dan berpihak kepada murid. Kalau sekiranya ada revisi, apa yang perlu ditambahkan lagi misalkan? Mungkin ada yang mau berbagi pendapat, Bapak Ibu, dipersilakan. Dalam hal apa yang kira-kira masih kurang, yang perlu ditambahkan atau dirubah terkait dengan visi sekolah kita. Pak Haji, ya. kan ada 2. Iya. Terima kasih Bapak Haji. Kita di SMP Negeri 1 Suboh ini kami juga memiliki visi, yaitu Perkasa. Perkasa itu adalah sebuah akronim yang kalau dijabarkan adalah sekolah berprestasi, ramah lingkungan, kreatif dan akuntabel dengan sarana yang memadai dan bernuansa agamis. Di sini perlu penambahan dari kami. Yang perlu ditambahi adalah inklusif.
di mana arti dari sebuah kata inklusif itu melayani dan memperdulikan anak yang memiliki kebutuhan khusus yang kita kenal dengan ABK. Sementara yang ada di dalam akronim perkasa itu hanya menunjukkan bagi siswa-siswi secara umum. Sementara di sekolah manapun, termasuk di sekolah tercinta kita ini, itu ada beberapa anak yang memiliki status berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, konklusi saya, di sela-sela perkasa ini disisipkan sebuah kata inklusif. Inklusif di sebelah mana Pak Iwan? Mungkin bisa sebelah sini nggak? Lanjutannya ya. Penambahan itu harus menunjukkan estetika sebuah akronim. Jadi tidak serta-merta disisipkan di sembarang tempat. Maka kita perlu adanya pemikiran secara mendalam kata inklusif itu mau diletakkan di mana begitu, sehingga kata perkasa ini tidak merubah kata. Demikian. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Iwan. Tepuk tangan Bapak Ibu atas pendapatnya. Luar biasa, Bapak Ibu sudah memberikan satu bentuk pemahaman dan pemberian apresiasi kepada satu bentuk visi di sekolah kita. Ya, memang dari tambahnya mungkin kita perlu penambahan inklusif ya, Iwan ya. Mungkin karena inklusif itu hampir terjadi di semua sekolah ya, Bapak Ibu sepakat ya. Oke, berarti nanti mungkin kalau direvisi kita tambahkan satu bentuk inklusif atau pembelajaran yang inklusif itu ya. Baik, itu oke. Mungkin kalau pendapat dari saya, memang betul apa yang disampaikan Ustaz Iwan tadi. Cuman untuk istilahnya menyiasati seperti itu, kalau kita membaca dari visi sekolah, di situ kan sudah ada ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu bisa diartikan secara luas. Bisa lingkungan sekitar itu berupa alam sekeliling kita, juga ramah terhadap anak didik, baik yang di situ katakanlah normal maupun yang abnormal. Artinya sekolah tidak boleh menolak siswa didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Hingga di situ saya kira sudah masuk di dalam ramah lingkungan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ki Bambang. Ini tanggapan yang cukup bagus sekali ya buat kita sikapi bersama. Jadi tentang penambahan frase mungkin ramah lingkungan atau mungkin ramah lingkungan dan anak mungkin akan lebih masuk pada yang inklusif tadi. Mungkin lingkungan sekolah, alam sekitar dan orang yang ada di dalamnya, yaitu khususnya yang kepada siswa. Bapak dan Ibu, itu satu bentuk refleksi kita terhadap visi sekolah kita sebagai satu suku. Jadi memang perlu sedikit ada penambahan atau revisi gitu ya terhadap visi yang sudah kita punya selama ini. Sebab visi kita itu kan mungkin dari awal kan kita tidak pernah dilibatkan secara langsung. Itu seolah-olah hanya sebatas formalitas slogan kata dan kalimat. Jadi dari mana awal mulanya? Nah, makanya ditekankan dalam proses pembuatan satu visi, tentunya tadi yang disampaikan ini tadi ya, perlu ada guru seni, ada keterlibatan guru, siswa, tenaga pendidik dan wali murid atau dari masyarakat. Jadi ke depan mungkin kita akan
memberikan satu usulan kepada sekolah untuk mengembangkan atau merevisi visi sekolah kita ke depannya. Jadi dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, atau bahkan dengan anak didik kita, karena mereka juga perlu dipertimbangkan juga pendapat anak didik kita. Jadi mereka juga perlu dilibatkan secara kolaboratif mengenai tujuan atau visi di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk pendapatnya hari ini. Jadi revisi nanti kita buat bersama terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Nah, sikap dan perilaku siswa sekolah seperti apa? Ya banyak sekali. Misalkan kita kalau terkait dengan guru, ya datang tepat waktu, kan seperti itu Bapak Ibu. Kalau dengan siswa, budayakan senyum, sapa dan seterusnya. Kemudian berbicara yang baik dan santun kepada teman atau guru. Mungkin banyak sekali contoh-contoh sikap dan perilaku yang sering bisa. Itu tentang yang jadi catatan itu yang agamis. Jadi menjalankan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang sesuai dengan visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak juga memiliki prakarsa perubahan sendiri pribadi terhadap kemajuan sekolah. Seperti apa visi saya? Nah, Bapak Ibu, ini ada satu bentuk visi saya, ya, visi singkat saja. Nah, Bapak ini adalah visi saya, prakarsa perubahannya meningkatnya kemampuan literasi siswa melalui program satu siswa satu. Saya melihat ini awalnya ini Bapak Ibu pendekatan atap. Awalnya itu kenapa saya punya visi seperti ini? Karena ini awalnya melihat kurangnya sarana sumber belajar untuk bahan bacaan di perpustakaan dan di dalam kelas pada saat sesi budaya baca. Jadi karena keterbatasan bahan belajar dan sebagainya, saya punya visi ini. Kemudian yang kedua, tantangannya apa nanti? Mengajar siswa yang kurang membaca, yang malas baca dan menulis, ya agar senang, agar mau belajar baca dan menulis pada saat budaya baca tulis di sekolah. Kemudian nanti aksinya dari kegiatan baca ini kalau sudah senang, anak-anak punya satu karya yang bisa dijadikan buku, makalah, misalnya. Mungkin dalam ini setiap tahunnya, tidak setiap tahun, mungkin dalam satu semester. Karena itu tergantung dari kreativitas anak didik kita. Jadi dengan literasi, jadi saya akan memulai literasi ini terkait dengan ini awalnya. Jadi kurang sarannya bahan bacaan di sekolah kita. Karena yang dibaca itu ya itu saja. Bahkan lebih kurang berpihak kepada murid. Karena zaman sekarang anak-anak kan suka lebih ke motivasi, lebih kepada hal-hal yang membuat mereka dekat dengan tema persahabatan, ya, kasih sayang seperti itu. Karena buku kita masih terbatas. Jadi visi saya ke depan ingin seperti ini. Jadi meningkatkan kemampuan literasi siswa dari program Sasi Satu. Nanti pelajaran yang bisa diambil, anak-anak itu memiliki wawasan global, berpikir kritis, balik tulisan dan ekspansi dengan cara gemar menulis. Tentu ini tantangan besar. Kalau tidak dimulai dari gurunya, ya kita nggak bisa berharap banyak kepada siswa kita. Jadi kita berharap gurunya yang memulai untuk senang membaca dan menulisnya. Tidak membaca satu saja yang sering, tapi juga menulis sesuatu yang bermanfaat bagi anak itu. Ini Bapak Ibu, ini konsep saya tentang bagja, ya. Jadi awalnya ini buat satu pertanyaan beda. Jadi pertanyaannya apakah budaya baca siswa melalui program sesuatu dapat meningkatkan? Dan tindakan apa yang saya lakukan? Jadi mengajak seluruh komponen sekolah mengembangkan. Jadi saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus mengajak seluruh komponen di sekolah mengembangkan budaya baca tulis.
Kemudian sini sumber bahan bacaan apa saja yang dibutuhkan. Nah, ya kita diskusi kira-kira anak-anak senangnya apa. Maka itu yang kita usahakan. Ini dari bahan referensi. Jadi nanti kedepannya minat baca itu disesuaikan temanya apa. Jadi harus punya tema budaya baca itu karena untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas. Cembur. Kemudian perubahan apa saja yang terjadi dengan siswa-siswa setelah menikah. Kalau sudah menikah, apa yang terjadi pada siswa kita? Nah, nanti kita melakukan observasi. Saya siswa yang sudah melakukan budaya baca itu secara intensif. Kalau sudah siswa yang aktif menulis, apa yang akan terjadi di sekolah kita? Perubahan apa pada aktivitas kita? Berikutnya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan siswa? Ya, salah satunya yaitu sanksi 1. Kemudian mendapatkan kegiatan terkait literasi secara terjadwal. Jadi literasinya terjadwal secara khusus, tidak banyak nganggurnya. Jadi harus ada paten gitu. Karena nanti melatih kedisiplinan siswa untuk senang membaca dan menulis. Baik itu melalui penugasan di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang atur eksekusi, siapa saja terlibat? Ya, semua komponen sekolah, terutama mungkin dalam hal ini guru dan bagian perpustakaan, kawan. Kemudian tindakannya apa? Yang mengajak kepala sekolah, guru semuanya berkolaborasi. Jadi tanpa adanya kerjasama kita sulit untuk mewujudkan literasi bagi anak didik kita. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup ada diskusi singkat. Silakan. The Honorable Mr. Haji, that is very interesting for us. Sangat menarik bagi kami insan pendidikan, terutama ketika Mr. Haji membahas tentang buku-buku bacaan siswa yang menyasar pada budaya baca, reading environment. Talking about it, membahas tentang hal itu, saya sangat terpanggil because I am the keeper of library. Karena saya sebagai penanggung jawab di perpustakaan di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Saya sangat setuju dan saya berkeinginan untuk anak-anak dididik membuat sebuah buku bacaan yang non pembelajaran yang disampaikan oleh Mr. Haji. That is right, benar bahwa anak-anak jenuh apabila disuguhkan dengan buku-buku yang bernafaskan pembelajaran, ensiklopedia, berita, kurang untuk siswa, our student in our school, untuk siswa di sekolah kita yang mereka lebih interest, lebih mengenal, lebih bermanfaat, yaitu prosentasenya 80% mereka menyukai buku-buku yang non-fiction book. Mereka setiap hari berdatangan hanya untuk membaca buku-buku novel dan cerita yang bergender love, bergender percintaan, bergender remaja, seperti itu yang paling laris di setiap harinya. Oleh sebab itu, apabila Bapak Haji itu ingin menggerakkan siswa membuat sebuah sasi sabu, satu siswa satu buku, itu very good. Apalagi membuat dengan slogan sabu sabu,
satu guru, satu buku. Buku yang disebut adalah bergender yang dibutuhkan anak-anak memang, yaitu non-fiction book. Demikian, Mr. Raji, thank you very much for your pay attention, and I turn back to you. Thank you very much. Okay, thank you very much. With appreciation for me. Thank you very much, Mr. Iwan. Luar biasa Bapak Ibu, memang satu bentuk program sekolah ya. Kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh dengan cara yang sederhana dan konkret, itu akan lebih baik terlaksana daripada banyak program tapi yang macam-macam, tapi sulit digerakkan sendiri gitu. Jadi dengan yang sederhana tapi kita mau berkolaborasi, insya Allah itu cepat dieksekusi dan mudah dijalankan bagi kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk sesi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang dan masih perlu perbaikan, karena di sini kita saling dalam taraf belajar, berdiskusi, berpendapat pendapat, sharing pengalaman, yang inspirasi tentunya, dan tujuan adalah tujuan akhirnya kita apa yang kita cita-citakan terhadap anak didik kita itu jauh lebih penting untuk masa depan mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang tepuk tangan. Baiklah Bapak Ibu, luar biasa diskusi kita hari ini. Tadi tidak nonton ya yang Pak Ardian. Maaf, Mister siapa? Bahasa Inggris itu? Mister Iwan. Pelaksanaan kegiatan ini memang harusnya kami ini terpisah Bapak. Cuma kalau 3 GGP Bapak Ibu nanti ini ngundang bolak-balik Bapak Ibu diundang lagi. Tapi nyaman juga ya. Enak. Konsumsinya tidak. Betul. Ini kan satu kali mesti. Kita teloy. Oke. Baik Bapak Ibu, saya terpesona sekali mengikuti diskusi visi SMPN 1 Sudo ini yang nanti akan dilanjut oleh Pak Erik juga. Harapannya nanti memang seperti itulah. Nanti kita itu menyusun visi sekolah, bukan serta-merta Bapak Ibu disodori tanda tangan sudah semua warga sekolah dengan visi yang ada begitu, atau bahkan diserahkan kepada guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini dulu bersama, bayangan saya ada Pak Suparman, Bapak Ibu guru semua lengkap, ini bisa seharian sampai sore ya. Tapi itu akan menghasilkan sebuah visi yang luar biasa nanti. Saya tadi di awal ketemu Pak Haji langsung saya tanya, Pak Haji, visi SMPN 1 Sudo apa? Nggak hafal Pak, masih buka HP Pak. Nah ini harapannya nanti visi sekolah itu memang betul-betul menjadi jargon lahir batin bagi kita Pak. Siswa juga hafal, Bapak Ibu, kepala sekolah, EU, kemudian karyawan lain-lain itu memang betul-betul bersama. Kemudian betul tadi Pak Haji sudah sangat luar biasa memimpin jalannya diskusi ini. Yang terpenting yang perlu kita garis bawahi seperti Ki Hajar Dewantoro dengan trilogi pendidikannya, memang Ingat Susuntulodo itu menjadi suatu hal yang benar-benar kita pegang Bapak Ibu. Jadi action apa yang nyata yang mendukung terhadap visi sekolah? Kalau boleh saya tanya lagi, kalau saksi sabu ini kaitannya dengan perkasaan itu bagian yang mana?
prestasinya kan. Tadi kan perkasa itu prestasi gitu Pak. Apa Oke. lagi? Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Akuntabel. Ya, Nah ini prakarsa perubahan tadi itu harus ada benang merahnya, nyambung gitu ya. Nyambung. Sehingga nanti betul-betul bisa mendukung terhadap impian SMPN 1 kita. Tadi juga saya tertarik video yang India itu filmnya Kudus Tahir. Memang India itu hebat-hebat kalau film pendidikan. Saya pernah nonton Three Idiot, pernah nonton? Three Idiot ya, itu sangat menginspirasi bagi kita sebagai guru. Three Idiot. Jadi kalau saya tadi menyimpulkannya, Bapak Ibu, untuk visi sekolah, saya melihatnya tadi anak kecil itu meskipun dia itu sebenarnya secara logika tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu, tapi dia berupaya langsung memberikan contoh, tidak hanya bicara dan berteori. Prestasi, saya tanya lagi, apakah Bapak Ibu gurunya sudah sering ikut lomba Bapak? Jarang. Kita kadang-kadang seperti itu Bapak. Jadi melakukan ikhtiar lahir batin untuk sebuah visi ini syarat utama yang tidak bisa ditawar lagi apabila impian dan cita-cita kita itu ingin tercapai. Guru-gurunya hebat. Di sini saya tahu SMP 1 Suko sudah banyak guru penggeraknya saat ini saja sudah 3. Apalagi sebelum angkatan kita juga ada ya 2 orang. Ada Pak Haryono, ada Bu Vita gitu. Jadi kalau tadi 2 guru bahasa Inggris ini saling berinteraksi, menambah angker ya, menambah angker ini. Kalau Inggris itu kan angker ya. Kesimpulan saya dalam mendukung visi ada ini ya guyonan, tidak ada di buku dan teori. Janganlah kita itu ada blok NATO. Blok NATO. NATO ini akronim Inggris juga. Saya izin Inggrisnya. NATO itu apa? Not action, talk only. Ya. Tidak mau berbuat, aja jangan lolo. Itu NATO. Jadi jangan sampai blok-blok NATO itu banyak di sekolah-sekolah. Tetapi langkah-langkah real, meskipun itu kecil, seperti contohnya anak kecil tadi di video, kalau itu dilakukan secara istiqomah, pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran, akan menerangi bagian-bagian yang lain sehingga semuanya akhirnya sadar dan berusaha untuk menuju visi utama. Tadi visi utamanya itu adalah mendorong atau menghilangkan kayu besar yang roboh di tengah jalan. Itu ibaratnya adalah visi sekolah. Saya kira demikian Bapak Ibu, saya selaku pengajar praktik dari Pak Haji, kami berdua mohon maaf yang pertama apabila menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi harapannya nanti Bapak Haji mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, para sekolah dan semua elemen yang ada di sekolah pada nantinya pada saat melakukan hal serupa seperti demikian, mendapat dukungan terutama Bapak Ibu guru yang begitu pada hari ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi selanjutnya Erik. Bapak Ibu terima kasih atas
sinergi dan kerjasamanya. Mudah-mudahan senantiasa dibalas oleh Allah atas